Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6, kelas 6A, Departemen Teknik Instrumentasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sistem kontrol untuk pencampuran multiliquid pembuatan sabun berbasis sensor dan timer. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Desiani dengan NRP akhir 121 dan rekan saya. Saya Valen Pangestu dengan RP terakhir 010. Saya Muhammad Riyandi Pratama dengan NRP akhir 013. Saya Delia Revi dengan NRP akhir 133. Baik, berikutnya akan saya jelaskan terkait proses sistem tersebut. Nah, di mana proses sistem kami meliputi 3 liquid, yang di mana liquid pertama itu merupakan air demineralisasi atau pelarut utama yang kami butuhkan sekitar 60-70%. Lalu liquid yang B itu adalah SLES atau sodium lauryl ether sulfat atau surfaktan pembusa utama yang kami butuhkan adalah 15-20%. Lalu liquid C yaitu CAPB atau cocamidor propyl betaine atau penambahan busa dan pengental yang kami butuhkan 5-10%, di mana liquid tersebut akan masuk ke dalam mixing tank dan jika set point sudah mencapai, mixing akan berputar mencampur ketiga liquid tersebut. Lalu di sana AI akan bekerja untuk memeriksa pH, apakah pH itu sudah mencapai yang kami inginkan atau enggak. Jika sudah mencapai yang kami inginkan, maka liquid tersebut akan mengalir ke reserve tank. Selanjutnya, Kemudian di sini kami memiliki beberapa diagram blok. Yang pertama adalah pengendalian diagram blok closed loop. Di sini ada input feed, yaitu ada liquid A, liquid B, dan liquid C. Di situ akan masuk input feed-nya dibandingkan dengan set point dan juga proses variabel hasil pembacaan dari sensor level transmitter. Kemudian akan dikirimkan sinyal kepada PLC sebagai controller. Kemudian juga PLC akan memerintahkan solenoid valve dari tiap-tiap input dari tiap-tiap liquid A, B maupun C untuk bukaan solenoid valve tersebut. Kemudian akan masuk ke mixing plant system. Bisa di next. Kemudian selanjutnya di sini ada diagram blok pengendalian open loop yang tadinya sebelumnya itu berdasarkan dari level transmitter, namun kami juga untuk proses mixingnya kami menggunakan timer. Maka dari itu kami ada input feed, lalu kita menggunakan timer, menggunakan controller PLC, lalu akan memberikan sinyal kepada motor agitator atau mixing motor. Lalu kemudian akan dicampur atau diadukan dengan waktu tertentu. Lalu keluar outputnya. Next. lalu di sini kita juga ada flowchart buat program, di mana kita dimulai dari memasukkan liquid A, B, dan C, lalu sensor level akan aktif, dan jika mencapai level yang kita inginkan, maka valve input ketiga liquid itu akan tertutup. Namun jika belum mencapai, akan liquid A, B, dan C akan terus mengalir, lalu setelah valve input ketiga liquid tertutup, mixer itu bakal mulai bekerja, lalu timer bakal aktif, dan jika sudah selesai waktu pengadukan, mixer akan berhenti. Namun jika belum, mixer akan terus bekerja. Lalu jika mixer sudah selesai, maka sensor pH dan viskositas itu akan aktif. Dan apakah sensor pH dan viskositas yang kita inginkan itu sudah sesuai? Jika belum, maka akan kembali ke mixer untuk bekerja lagi. Namun jika sudah, valve akan terbuka dan lalu akan liquid akan transfer ke tangki penyimpanan. Lalu sudah selesai. Selanjutnya,
Oke, kemudian kami menambahkan AI di proses sistem kami sehingga kami mengadakan diagram blok AI, yaitu diagram blok pengendalian. Di sini inputnya masih tetap sama, adalah liquid A, B, dan C. Lalu kami menggunakan sensor yang berbeda dari pengendalian BPCS yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu adalah level dan juga timer. Di sini kami menggunakan pH dan juga viscosity sebagai pengecekan terakhir, yaitu quality. Nanti ketika pH atau viscosity itu mengeluarkan proses variabel dan tidak sesuai dengan set point, lalu keluar errornya, maka AI device, yaitu seperti Raspberry maupun controller atau maupun microcontroller lainnya, maka dia akan memberikan instruksi kepada motor agitator untuk melakukan mixing ulang. Lalu akan melakukan mixing ulang sehingga output yang dikeluarkan itu sesuai dengan set point yang ada. Oke, selanjutnya berikut adalah PNID dari sistem yang dirancang oleh kelompok kami, di mana inputnya terdiri dari 3 liquid, dan kemudian di sini ada 2 sensor tambahan untuk AI-nya. Yang pertama itu AT001, di mana itu sebagai sensor pH, dan yang kedua AT002 sebagai sensor viscosity, di mana untuk eh, controller controller for AI-nya atau untuk AI sendiri itu berupa mini PC. Jadi di sini kami menggunakan Raspberry. Nah, nantinya setelah mixing selesai, sensor ini akan mendeteksi pH dan viscosity sebagai kontrol kualitas hasil mixing, di mana nanti hasil sensing dari sensor akan dikirimkan kepada controller, lalu dikirimkan ke mini PC. Jika nanti hasil yang diterima atau yang dideteksi oleh sensor itu belum sesuai baik dari pH atau viscosity-nya, maka mini PC akan memerintahkan motor pada mixing tank untuk kembali melakukan mixing sehingga nantinya hasil yang didapat sesuai dengan eh, pH dan viscosity yang sesuai dengan ketentuan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi program dari case yang sudah kelompok kami buat. Jadi, oke. Jadi karena tadi sempat dimention kalau AI di sini adalah berfungsi untuk mengklasifikasikan apakah kategori dari sabun ini itu terlalu encer, oke, atau terlalu kental. Jadi di sini saya akan mencoba jika pH yang dibaca oleh sensor adalah 9 dan viskositasnya adalah 1000, maka sabun akan termasuk ke dalam kategori terlalu encer. Lalu em, untuk tampilan simulasinya seperti ini. Untuk kategori terlalu encer, warna mixing akan menjadi warna biru muda karena sabun masuk ke kategori encer. Lalu untuk jika pH terbaca 9,5 dan viskositas 1500, maka kualitas sabun oke, alias ini adalah kualitas yang baik. Lalu untuk simulasi mixing seperti ini. Warna dari mixing akan menjadi warna biru yang tidak terlalu muda alias biru yang pas untuk warna dari sabun. Kemudian uh, untuk viskositas 2500, maka sabun akan masuk ke kategori terlalu kental. Untuk simulasi mixing, warna sabun. Untuk kategori terlalu kental, maka warna sabun akan berwarna coklat. Untuk kategori terlalu kental, maka warna dari sabun akan berwarna coklat karena ini masuk ke kategori kental. Jadi ketiga warna tadi adalah hanya simulasi berupa visual dari
sabun jika kategorinya encer, oke, atau kental. Ya, Kak. Oke, jadi seperti yang telah disimulasikan tadi, AI yang kami program itu telah kami eh, gunakan data untuk training sebanyak 50 data, di mana bisa dilihat itu untuk standar pH sabun sendiri itu di normalnya di 9 sampai 10 dan viskositasnya itu dikatakan oke untuk viskositasnya itu kisaran 1.200 sampai 1.800. Nah, untuk sebagai contoh data pertama dengan pH 9,37 dan viskositas 2.164 itu sensor mendeteksi bahwa eh, hasil mixingnya itu terlalu kental. Kemudian untuk data kedua 9,95 pH-nya dengan viskositas 1.930 hasilnya juga masih terlalu kental. Kemudian ini ada data yang dengan pH 9,16 dan viskositas 1.717 kategorinya itu oke yang berarti dari pH dan kekentalannya itu sesuai dengan ketentuan. Next. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami. Selebihnya, jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.